saudara-saudaraku yang terkasih, yang tersayang, yang tercinta, ya, timbul satu pertanyaan: apakah ketika kita menyatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah, itu artinya kita bersaksi, kita melihat, menyaksikan. Nah, jadi semoga ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak ada penipuan ataupun kita berbohong kepada diri kita sendiri, kepada Allah Azza wa Jalla, dan kepada siapa saja, ya. Jadi jangan sampai kita berbohong kepada diri kita sendiri ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Baik, nanti kita akan perdalami lagi tentang penyaksian itu, ya, tentang penyaksian itu. Jadi di dalam teori pendekatan ini yang kami tekankan, kita bahas dulu pertama, yaitu mengenai istinja. Istinja adalah merupakan pintu utama, merupakan suatu pondasi, merupakan yang menentukan diterima atau tidaknya ritual yang kita lakukan. Karena ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam keadaan belum beristinja, belum bersih lahir batin, maka syahadat itu tidak akan membawa kita kepada alam fana, tidak akan bisa meleburkan diri kita kepada kefanaan atau kebakaan. Kemudian ketika istinja kita belum begitu sempurna, maka sholat kita pun sulit untuk diterima. Begitupun puasa, zakat, dan haji. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang tersayang, istinja ini merupakan teori pendekatan pertama yang kami perdalami, kami pahami, ya. Istinja itu ada dua hal yang kita istinja. Pertama, istinja lahir. Kedua, istinja batin. Nah, istinja lahir itu adalah mandi bersih, ya, membersihkan diri kita yang zahir ini. Kemudian ada yang namanya kita harus melakukan istinja batin. Karena kotoran materi dan imateri itu pasti ada. Apakah kotoran yang bersifat imateri ataupun tidak nampak ataupun yang hanya tahu kita sendiri? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang tersayang, di dalam ilmu Islam, ya, Islami, kita itu mempunyai kotoran batin. Apa itu kotoran batin? Satu, iri hati yang disebut dengan hasad. Kemudian yang kedua adalah dendam, ya, dendam. Dan ketiga, dengki ataupun benci ataupun hasad. Yang kelima yaitu buruk sangka, yang sering juga kita dengar orang mengatakannya dengan suudzon. Kelima, sombong itu dalam bahasa Arabnya kibir. Kemudian yang keenam, merasa sempurna, merasa hebat, merasa berilmu, merasa lebih daripada orang lain, ya. Nah, ini berbahaya sekali itu. Kemudian lagi yang ketujuh adalah merasa berilmu tinggi, pamer, berlebihan, ya, bisa juga disebut riya, ya. Lanjut, yang kedelapan adalah mencari nama besar, ketenaran, ataupun sum'ah. Dan kesembilan, kikir ataupun buhul. Kesepuluh, materialistis, kebendaan, hubul, ya, hubul ataupun hubul mal.
Lanjutkan pemarah, emosional, gabah. 13 pengumpat atau gibah. Kemudian suka membicarakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, itu namanya naimah. Dan 15 dusta atau kizib, 16 munafik atau khianat, dan yang ke-17 adalah disebut dengan janji palsu atau durhaka.